Lagi ada masalah ya? Hai. Hai. Iya nih. Ya, masalah kerjaan aja. Kalau aku boleh nebak, pasti tentang Saka. Ya, aku nggak tahu sih masalah pastinya apa. Tapi kamu harus lebih kuat dari sekarang, Dante. Jangan sampai Saka menguasai kamu. Ternyata kamu tahu banyak hal ya tentang saya. Kemana aja kamu? Anyway, aku tuh agak sedikit curiga sama investasinya Saka ke Ariana Group. Menurut aku, dia ngelakuin itu karena punya tujuan aja. Karena dia mau deketin Ariana lagi. Bukan pure mau investasi aja gitu. Ya, saya setuju sama kamu. Apalagi ini random banget kan. Rada aneh. Aduh, kenapa gue kayak tadi sih? Ariana pasti marah nih sama gue. Saka? Hei, Dit, kamu kenapa? nggak apa-apa. Pasti ada yang Saka sembunyikan. Aku duluan ya. Sak, mau sampai kapan kamu ngindar kayak gini sama aku? Emang kita nggak bisa ngomongin baik-baik? Din, kita kan udah sempet ngobrol waktu itu, ya kan? Kita lupain aja kalau kita udah pernah ngobrol ya, oke? Oke, fine. Kita lupain aja masalah itu. Oke. Gak apa-apa. Tapi aku mau ngomongin soal Dita. Kenapa Dita? Aku curiga Dita yang bikin Tante Wiryu alergi. Aku nggak asal nuduh kok, Sak. Aku udah dengar sendiri kok kalau misalkan Bibi udah ngasih tahu Dita kalau Tante Wiryu itu alergi udang. Jadi nggak mungkin kok Bibi lupa. Bisa-bisanya ya Dita ya. Aku yakin kalau ini tuh Dita yang sengaja ngelakuin. Nanti aku tegur dia. Makasih ya. Sorry ya, Sak. Aku harus bilang kayak gini sama kamu. Oh enggak. Justru aku yang terima kasih sama kamu. Dita pasti marah banget sama aku, Sak. Tapi aku nyampein ini demi kebaikan. Ya, itu maksud aku. Makasih, aku pamit ya. Ya. Justin, kamu nggak ke kantor? Aku bisa handle semuanya dari sini, Rin. Kalau kamu butuh keluar dulu nggak apa-apa sih. Iya sih, sebenarnya aku memang harus ke kantor dulu sebentar. Aku bisa minta tolong nggak jagain papi? Bentar aja. Nanti aku balik lagi kok. Nggak apa-apa, Rin. Aku jagain papi kamu kok. Oke. Thank you. Pi, bentar ya. Rin keluar dulu sebentar. Papi istirahat, jangan lupa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ya? Iya, hati-hati. Ya. Justin, kalau ada apa-apa kabarin ya. Pasti. Hati-hati ya. Rin, papi gimana? Papi udah baik kan? Aku aku cuman mau bilang sih, aku minta maaf atas perlakuannya papi tadi ke kamu. Nggak apa-apa. It's okay. Ya, aku harap sih kamu bisa ngerti kenapa papi sampai semarah itu sama kamu. Aku ngerti, Rin. Aku pantas kok digituin. Aku juga nggak kontrol tadi. Maaf ya, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku kayak gitu, Rin. Mungkin aku kebawa emosi. Tapi intinya kamu nggak usah pedulin perasaan aku. Yang jelas sekarang kita doain aja supaya papi kamu bisa sembuh dan bisa beraktivitas lagi kayak biasa ya. Amin. Doain ya. Oke, aku ke kantor ya. Hati-hati. Rin,
Aku anterin aja ya kamu ya ke Ariana Glow. Kan searah abis itu aku bisa ke kantor aku. Gak usah, gak apa-apa. Aku bisa naik taksi. Ya, oke. Hati-hati ya. Bye. Mau beda banget Ariana sama Dita. Saat kayak gini aja, dia masih gak mau aku anterin. Coba si Dita, dia pasti udah merengek nih minta ditemenin, minta dianterin kayak anak kecil. Kamu juga ngerti kondisi saya. Saya jadi lega nih, bisa bicara seperti ini ke kamu. Sama-sama. Aku senang kok bisa dengerin curhatan kamu. Sel, saya mau jujur. Apa sih kok serius banget? Jadi sebenarnya waktu itu saya mau ngetes kamu. Saya ngebatalin acara weekend kita. Saya mau tahu reaksi kamu. Kamu marah atau enggak? Tapi ternyata kamu biasa aja reaksinya. Kamu tuh ya, ngetes kayak lagi mau ngurus SIM tau. Emangnya kamu buat SIM pakai tes segala ya? Bukannya kamu nembak? Dan teh aku pukul ya? Enak aja. Aku tes langsung lah kan, aku warga negara Indonesia yang baik. Iya, saya percaya kok. Sebenarnya sih kemarin aku agak bete sih. Karena kamu tiba-tiba ngebatalin gitu aja kan. Padahal aku udah prepare, aku udah pilih tempatnya. Tapi ya aku berusaha buat ngertiin kamu. Maaf ya. Waktu kita pacaran aku jarang ngertiin kamu. Ego aku terlalu tinggi. Ya, aku lagi belajar sedikit-sedikit untuk nurunin ego. Saya nggak bisa bohongin perasaan saya ke kamu, Sel. Jujur, saya masih ingin balikan sama kamu. Karena saya masih sangat sayang sama kamu, Selin. Kamu kenapa sih kok ngeliatin aku terus diem gitu? Nggak apa-apa. Sayang, kamu tahu gak sih? Aku bener-bener kayak kejar-kejaran, kucing-kucingan sama orang suruhan Ibu Wiryo. Capek banget aku kayak gitu. Kamu yang sabar ya sayang ya. Iya sayang, gak apa-apa kok. Yang penting sekarang, aku bisa ketemu sama kamu, semuanya udah kebayar. Sayang, aku pergi kerja dulu ya sayang. Kamu apaan sih? Baru juga ketemu, masa udah mau pergi tinggalin aku gitu aja? Iya sayang, tapi aku harus kerja. Kalau misalnya aku nggak kerja, ntar aku nggak dapat duit loh. Ya tapi kan kita jarang-jarang ketemunya. Iya udah, gini aja deh. Sebagai permintaan maaf aku, gimana kalau misalnya aku transfer kamu untuk belanja, untuk shopping, untuk makan, dan untuk apapun itulah untuk me time kamu. Kamu tuh ya emang paling bisa nyogok aku. Iya deh, tapi transfernya yang banyak ya. Iya, kamu ketik aja tuh nominalnya berapa. Makasih ya sayang. Ya, sama-sama sayang. Ya udah aku pergi ya. Hati-hati ya. Ya. Kabarin aku. Yuk sayang, bye. Ini bagus sih sayang. Enggak. Itu nggak bagus tuh sayang. Nih yang bagus tuh. Sayang, ini kayaknya terlalu rame deh, ini kurang simple gitu loh.
Coba kita lihat lagi ya. Nih, ini oke nih, pas banget. Enggak. Sayang, ini tuh kayak undangan sunatan, bukan nikahan. Kok kamu malah ngejek pilihan aku sih? Bukannya aku ngejek, tapi emang pilihan kamu nggak bagus. Bagusan ini pilihan aku tuh. Kamu lihat sayang tuh. Coba kamu lihat lagi baik-baik ya. Ini tuh lebih bagus tuh, lebih simple gitu loh. Ternyata bener ya kata orang, kalau misalnya ada orang mau nikah, pasti bakal ada aja nih bikin berantem tuh. Kalau mau doain yang enggak sih, Bon? Kita lagi diskusi, ya kan sayang? Iya, Bon, ini kita diskusi, bukan berantem. Ih, diskusi dari mana? Orang kira-kira kayak gitu. Diskusi dari Hongkong. Udah. Gue mau nelfon Ariana aja deh, gue minta pendapat dia. Nih, lebih jelas. Ya halo Besti. Rin, lo lagi di mana? Di jalan gue, kenapa? Rin, gue mau minta tolong buat pilihin undangan. Lo bisa ke Jamais nggak sekarang? Aduh gimana ya? Gue soalnya harus ngurusin bokap gue di rumah sakit Besti. Kayaknya nggak bisa deh kalau hari ini. Sorry ya. Loh, Om Kusuma kenapa? Bokap gue kena serangan jantung. Tapi udah langsung segera ditanganin kok. Sekarang kondisinya juga udah membaik Besti. Syukurlah kalau gitu. Ya udah Besti, nggak apa-apa, lo jagain bokap lo aja ya. Nanti kapan-kapan gue ganggu lo lagi, oke? Thank you ya Besti. Ya udah, bye. Sayang, kenapa Om Kusuma? Masuk rumah sakit katanya serangan jantung. Suamiku? Kamu ngapain sih? Kamu sendiri ngapain di sini? Aku mau ke kantor, aku mampir ke sini. Aku mau ngopi. Aku mau makan lah suamiku di sini. Ini kan restoran. Tadi tuh aku bosan banget soalnya di rumah. Aku kan nggak boleh kemana-mana, makanya aku kesini. Sendirian? Ini minuman siapa? Iya, ini tadi bekas orang yang duduk sebelum aku datang. Ini belum diberesin sama waitressnya. Suamiku, lagian kamu tuh bisa nggak sih bilang sama ibu kamu? Biar dia tuh nggak terlalu curiga gitu sama aku. Dia nguntit aku terus tuh nggak? Nyuruh orang suruhannya buat ngikutin aku. Aku tuh capek kayak gini terus. Kamu pantas digituin gitu. Sekarang aku mau ngomong sama kamu. Kamu kan yang masukin udang ke makanan ibu sampai ibu alergi. Vin? Pak? Kok kamu masuk kantor? Bukannya Riri lagi butuh kamu? Sebenarnya sih gitu Pak, cuma sepertinya Riri sama aku tuh butuh waktu untuk sendiri dulu. Lagian aku pikir di kantor tuh banyak pekerjaan yang numpuk, jadi aku masuk aja deh. Ditambah lagi Coki hilang entah kemana Pak. Oh, Coki tadi izin setengah hari, katanya dapat. Oh iya? Iya. Pak, Kelvin mau nanya. Kenapa ya susah banget untuk meluluhkan hati wanita? Riri tuh di rumah bawaannya marah terus, curigaan terus sama Galvin. Padahal aku udah bilang sama dia, menunjukkan sikap kalau aku udah berubah ke arah lebih baik. Vin, Papa juga nggak tahu. Kamu jangan nanya soal perasaan wanita sama Papa. Kamu tahu mama kamu kayak gimana? Papa sudah berusaha baik dan lebih baik. Tapi tetap aja kan dicurigai terus. Iya kan? Susah. Berarti nasib kita sama dong, Pak. Ya, sudahlah, Vin. Vin, ini saran dari orang yang punya nasib yang sama sama kita. Kita harus sabar. Dan kalau istri kita lagi marah, lagi ngambek, ya lebih baik kita hindari aja dulu. Begitu. Pak,
Papa udah tahu belum nih kalau Om Kusuma itu masuk rumah sakit? Oh iya? Namanya udah tua, Vin, pasti sering masuk rumah sakit kan, sakit-sakitan, iya kan? Papa jangan ngomong kayak gitu dong, Pak. Nggak baik ah. Kamu bukannya dukung Papa sih? Jadi kamu nuduh aku? Iya. Saka, aku emang benci sama Bu Wiryo. Tapi aku nggak mungkin sampai segitunya lah. Tega banget kamu nuduh aku kayak gitu. Lagian kenapa bisa kamu ngomong kayak gitu? Aku tahu nih. Kamu ngomong kayak gini pasti terpengaruh omongannya Dinda kan? Iya. Ngomong apa aja dia sama kamu? Hah? Saka udah deh, kamu tuh jangan terlalu percaya sama dia. Dia tuh cuma soal polos aja. Dia tuh pengen misahin aku sama kamu. Kalau aku sampai ngeliat dan aku punya buktinya, aku nggak akan tinggal diam deh. Paham ya? Saka, Jangan pegang aku. kamu kemana sih? Katanya tadi mau makan. Aku udah nggak mood di sini. Ya, mumpung kita di sini, kita sekalian aja makan siang bareng. Udahlah, kamu nggak usah banyak keluar. Kamu di rumah aja banyakin istirahat, ya? Salam buat teman kamu tuh.